Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cantika Janati Ajahra dari SMA Negeri 1 J7 Kabupaten Majalengka. Saat ini saya duduk di bangku kelas 10. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal apa itu hukum dan hak asasi manusia. Apa sih hukum itu? Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Hukum ini berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis sendiri adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Serta hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya adalah etika, moral, dan norma sosial. Lalu, apa sih pentingnya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis di masyarakat? Pentingnya hukum tertulis dalam kehidupan bermasyarakat untuk memberikan batasan atau larangan yang jelas pada masyarakat. Dan dengan adanya hukuman atau sanksi yang sudah ditetapkan dapat membuat efek jera bagi yang melanggar. Serta dengan adanya hukum tidak tertulis dapat melengkapi dan menyempurnakan peran hukum tertulis. Karena biasanya hukum yang tidak tertulis sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Nah, sementara apa sih HAM itu? HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan sebuah anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia ini berfungsi sebagai alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM juga mengembangkan rasa saling menghargai antara manusia. HAM juga mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Ada 30 jenis HAM yang tercakup dalam isi pasal Deklarasi Universal HAM yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang menjadikan 10 Desember sebagai Hari HAM Sedunia. Pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia, seperti insiden Wamena yang terjadi pada tahun 2003 yang melibatkan operasi penyisiran dan relokasi paksa warga sipil di sekitar kota Wamena oleh tentara Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia setelah penggerebekan yang terjadi di gudang senjata. Sadar akan hukum dan HAM. Agar tidak terulangnya kasus pelanggaran HAM, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan hukum dan HAM, membuat fondasi penting dengan memahami prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan. Hal ini melibatkan penerapan hukum yang konsisten tanpa ada tindak diskriminasi maupun keberpihakan. Individu juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam penegakan HAM, seperti melaporkan pelanggaran HAM, mendukung korban pelanggaran HAM, serta mendukung lembaga penegak hukum. Berikut adalah beberapa upaya untuk mencegah pelanggaran HAM. Yang pertama adalah dengan memberikan penyuluhan kesadaran hukum, dan yang kedua dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum, dan yang terakhir mengawasi dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Dengan beberapa upaya tersebut, diharapkan akan menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan menghormati hak asasi manusia bagi semua. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan meningkatkan rasa kesadaran hukum dan HAM di masyarakat. Pastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dan keadilan dijunjung tinggi.
Saya Cantika Janati Ajahra siap menjadi bagian Duta Hukum dan HAM Jawa Barat 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.